Mhm. Iya, jadi, ternyata belajar psikologi nggak serta-merta bikin kita cukup aware sama kondisi special needs kita, apalagi, special needs yang terkaitnya neurologis ya, gitu. Jadi kan dalam neurologis mungkin Bapak Ibu di rumah tahu ada autisme, ada Asperger, nah ada yang namanya ADHD atau ADHD. Halo, perkenalkan nama saya Veka Anggia Pramita, saya psikolog klinis anak dan remaja di GCDC. Jumpa lagi bersama dengan kami, dengan YouTube channel kami, dengan acara Konferensi Bawah Pohon. Nah, di bulan November, pada seminar parenting online, kami akan membawakan tema tentang special needs. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan teman dan juga kolega saya, Miss Anastasia Satrio, MPC Psikolog, tentang special needs juga. Di sini sudah hadir Miss Anastasia, dan kita akan berbicara tentang pengalaman Miss Anas sendiri tentang special needs ya. Hai Anas. Halo Mbak Veka. Apa kabar? Baik, kabarnya. Mbak Veka gimana? Baik juga. Senang banget nih kita bisa ngobrol santai dengan ada cappuccino. Iya, di tengah hujan. Di tengah hujan, betul banget. Kita mau ngobrolin tentang special needs ya. Dan sesuai dengan tema yang ada di GCDC pada bulan November, dan ternyata kamu juga punya pengalaman ya tentang special needs. Mungkin kamu bisa ceritain? Iya, jadi ternyata belajar psikologi nggak serta-merta bikin kita cukup aware sama kondisi special needs kita, apalagi special needs yang terkaitnya neurologis ya, gitu. Jadi kan dalam neurologis mungkin Bapak Ibu di rumah tahu ada autisme, ada Asperger, nah ada yang namanya ADHD atau ADHD. Kepanjangan dari ADHD itu Attention Deficit Hyperactive Disorder atau gangguan pemusatan perhatian. Nah, aku sendiri baru terdiagnosa dengan ADHD ini di usia dewasa 28 tahun, jadi 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, baru banget berarti ya? Baru banget, jadi aku sendiri juga baru masih catch up ya, ini kondisinya gimana, dan ternyata karena ini neurologis ada genetiknya. Nah itu nanti bisa diceritain kenapa kita jadi akhirnya mulai menemukan, tapi diagnosa ini lebih membantu hidup aku, paling nggak 2 tahun terakhir ini lebih tahu cara memanage diri. Tapi juga aku pengen banget bisa sharing supaya nanti juga sama-sama belajar, karena aku juga masih meraba-raba nih ADHD pada dewasa dan yang aku alamin itu seperti apa dan cara strateginya gimana. Karena aku yakin kalau buat anak-anak special needs yang penting itu kita tahu strateginya supaya nanti mereka bisa beradaptasi ke lingkungan dan punya kepercayaan diri dan keyakinan sama diri dan bisa berinteraksi sama orang-orang. Oke. Nah, kalau dari pengalamannya Anas sendiri baru 2 tahun yang lalu mendapatkan diagnosa tersebut, apa yang Anas rasakan? Iya, jadi kalau dari kecil itu kalau di flashback, aku tuh ngerasanya tuh kayak susah fit in ke lingkungan teman-teman yang banyak. Kalau temenannya kayak 2-3 orang, aku bisa. Tapi kalau settingnya lebih banyak, terutama di setting-setting informal ya, kayak misalnya datang ke acara ulang tahun, arisan, itu susah banget buat aku. Tapi kalau itu kegiatannya belajar, terstruktur, ada panduannya, itu gampang. Dan aku tuh nggak kelihatan, mungkin karena dulunya aku mungkin ADHD-nya mild. Jadi waktu aku umur 6 tahun di sekolah aku dulu ada psikotes buat anak-anak, dan di situ cuma ditulis anak ini IQ-nya tinggi dan anak ini punya indikasi kecemasan tinggi. Tapi mungkin di zaman itu tahun 96 belum terlalu tahu ya efek kalau anak punya kecemasan tinggi itu apa sih. Jadi mungkin dipikirnya oh kayaknya nggak berbahaya nih. Ya udah hidup aku lanjut, dan kebetulan karena sekolahnya tuh sama terus sampai SMP dan sekolahnya terus terstruktur. Jadi tiap hari tahu kegiatannya apa. Nggak terlalu kelihatan ada perbedaan. Baru di kelas 4 SD, yaitu ketika lingkungannya 30 orang belajar di kelas, kok kayaknya aku susah nangkep ya. Dulu dipikirnya karena aku usianya muda. Aku lahir September, teman-teman lain kan Juli, Agustus. Jadi dari kelas 4 SD, aku selalu punya guru privat di rumah. Bukan karena aku nilainya jelek, tapi karena buat memahami itu susah, dan aku ngerasa kok ketika ada kegiatan one on one aku lebih nangkep. Dulu cuma dipikir saking aku nggak percaya dirinya, oh butuh one on one guru nih, dan itu terus berlanjut sampai SMP. Nah begitu masuk masa puber dan pertemanannya lebih kompleks, aku tuh sampai suka bilang kok kayaknya susah banget ya temenan sama perempuan. Kayak aku nggak bisa ngerti kenapa teman-teman SMP aku yang cewek-cewek itu suka ke toilet bareng-bareng buat dandan atau lihat-lihat kaca. Jadi aku bisa ditanya, Nas mau nggak ikut ke toilet? Buat apa? Buat ngaca. Loh, ke toilet kan buat pipis. Aku pikir gitu.
Terus kayak aku nggak ngerti, mereka juga nggak ngerti. Memang ada faktor parenting juga karena aku anak pertama. Mamaku cukup protektif sama aku, jadi pas zaman-zaman kelas 6 SD, teman-teman aku tuh mulai suka ke mall, aku belum dibolehin, aku baru boleh di SMP kelas 2. Nah jadi kerasa juga nih, misalnya mereka Sabtu malam pergi, terus nanti ada bercandaan-bercandaan mereka yang dibawa ke sekolah di hari Senin. Aku kan nggak ikutan, jadi aku nggak tahu. Nah jadi dia bilang salah sendiri nggak ikut kayak gitu, dan itu juga bentrok sih karena aku juga nggak paham. Tapi melihat Jakarta aku paham sih kenapa orang tua aku protektif, tapi mungkin butuh gradasi. Nah terus baru ngehnya kalau misalnya ada perubahan peraturan di sekolah. Jadi di SMP misalnya hari Senin itu tadinya pakai sepatu putih, terus jadi hitam. Nah tiap ada perubahan tuh aku salah 6 kali, baru aku bisa ngikutin. Nah karena apalagi itu kan berarti tahun 2002 sampai 2005, guru-guru juga nggak paham, jadi aku sering banget ngalami disalahin, kayak kan kamu pinter Mas, masa gini aja nggak ngerti? Ya aku juga nggak tahu kenapa aku lupa gitu. Jadi awal-awal tuh mungkin isunya tuh tentang lupa, barang ketinggalan. Nah baru belakangan ketika kegiatan lebih banyak, ternyata aku itu juga punya kesulitan akan sense of time. Kayak mengira-ngira itu susah, apalagi kerjaannya abstrak. Jadi kalau misalnya bikin paper gitu, terus mesti hitung mundur, nah itu ternyata susah. Kelihatannya kan ini juga orang lain kalau aku ceritain juga, kalau yang nggak belajar psikologi klinis atau nggak ngerti soal ADHD, bilangnya semua orang juga suka gitu, nah semua orang juga suka malas, suka ketinggalan. Jadi aku juga, apa iya ya? Tapi sekarang setelah lebih belajar, memang mirip seperti orang lain, cuman frekuensi kejadiannya di aku lebih sering. Dan tadi karena dapat feedback negatif dari lingkungan, itu ngaruh ke kepercayaan diri, terus ke kecemasan, dan sebenarnya pas umur 28 itu aku habis ada relapse depresi, Mbak. Itu yang bikin psikiater aku mulai bilang, Anas, kamu tahu nggak sih prevalensinya bahwa orang dengan ADHD itu lebih rentan ngalamin depresi. Jadi bisa jadi kamu bukan depresi aja, tapi depresi ini hanyalah gejala dari kondisi ADHD kamu. Aku yang kayak bengong, karena aku umur 17 tahun pernah ngalamin depresi, terus udah terkelola, bisa sekolah, lulusnya cum laude, segala macam. Jadi I thought itu cuma depresi doang. Gitu. Jadi baru ada ADHD dan ternyata ada genetik dari ayahku yang kan kalau ke orang lain lebih gampang lihatnya. Kayak oh bener nih ayahku ADHD, dulu kalau kita pergi liburan sehari ke 7 tempat dan selalu sakit. Jadi mikir oh kita yang lemah kali ya. Ternyata itu juga karena ayahku punya simptom ADHD dan itu nurun salah satunya ke aku gitu, Mbak. Oke. Nah setelah 2 tahun yang lalu kamu mendapatkan diagnosa itu, bagaimana kamu dan keluarga atau pasangan menerima hal itu gitu? Wah benar-benar ngalamin, ternyata ada proses grieving juga ya, berduka ketika ngalamin diagnosa. Yang pertama aku mungkin ada fase denial juga yang kayak masa sih beneran ADHD, tapi untungnya sekarang tuh ada teknik brain mapping ya. Jadi memang aku tuh difoto otaknya kayak MRI dan itu emang kelihatan kalau dibandingin usia 28 tahun perempuan lainnya, aku tuh ada perbedaan gelombang otak. Jadi harusnya manusia biasa kan di gelombang yang fokus tuh apa beta ya? Neurofeedback di beta. Aku tuh sering banget ke theta, sering banget, dan itu jadinya antara cemas atau imajinasi. Gitu. Terus di bagian amigdalanya memang lebih besar. Jadi kadang-kadang yang salah satu khas di anak dengan ADHD itu ngalamin namanya rejection sensitive dysphoria. Jadi suka sensitif sama kritikan dari orang. Kalau orang lain nerimanya mungkin kalau skala 1 sampai 10 nerimanya di skala 3 atau 5. Di orang-orang dengan ADHD karena proses otaknya berbeda itu kayaknya 9-10 gitu. Makanya itu bikin gampang ngedrop gitu. Makanya orang-orang dewasa yang punya ADHD tapi nggak terdiagnosa, mungkin mereka ketemu psikiater atau psikolog udah dalam keadaan depresi gitu. Padahal ternyata ADHD. Apalagi tadi kan ketika kamu bilang kamu pintar, tapi hal-hal yang kecil-kecil itu suka ketinggalan. Jadi betul. Itu ya feedback negatif dari lingkungan sebenarnya yang waktu itu akhirnya mempengaruhi kamu juga. Iya, dan itu kan bertahun-tahun sebenarnya sampai sekarang. Cuman kalau sekarang udah lebih tahu manage-nya dan udah nggak baper kayak dulu. Kayak oh ya emang aku bagian itu nggak bisa. Terus juga belajar delegasiin tugas. Nah yang kerasa banget itu karena otaknya mikir cepat, tapi badannya tuh nggak segitunya. Jadi aku juga punya masalah motorik, koordinasi motorik. Dulu mungkin waktu SD nggak gitu kelihatan karena hampir setiap minggu tuh berenang. Nah begitu SMP, SMA, orang-orang kan mikir harusnya fokus sama akademis nih. Jadi yang main sepeda, berenang, balet itu nggak ada. Ternyata itu yang mendukung aku, walaupun zaman itu nggak ada terapi sensori ya.
Tapi begitu itu nggak ada, wah berantakan di akunya. Jadi sekarang setelah aku tahu, aku juga mulai rutin lagi berolahraga, belajar sama coach yang ngerti soal ADHD. Karena ketika badan aku geraknya lebih sinkron, aku juga mikirnya bisa lebih fokus sih Mbak. Jadi setelah kamu tahu bahwa kamu mendapatkan diagnosa itu, dan setelah berbagai macam mungkin ada beberapa treatment yang kamu juga lalui gitu, akhirnya itu juga melengkapi dan memahami diri kamu sepenuhnya ya untuk saat ini gitu ya. Betul. Jadi kocaknya aku dari dulu selalu ngerasa I feel different, tapi nggak tahu apa, terus susah fit in. Aku pikir itu karena orang tua aku tuh beda suku, ayahku Jawa, mamaku Chinese. Tapi makin dewasa ketemu orang beda suku, kayaknya biasa-biasa aja. Ternyata tuh penjelasannya karena aku otaknya ADHD. Jadi cara aku memproses informasi itu masuknya ke kategori neurodiversity ya. Orang-orang lain neurotypical yang pada umumnya gitu. Nah, untuk hal yang baru seperti ini, bagaimana kamu bisa menjelaskannya ke orang tua atau ke pasangan gitu, seperti apa? Wah, itu lebih susah karena aku pun butuh waktu untuk menerima, karena aku pikir depresi itu 10 tahun ini aku udah mulai tahu nih, dan lebih bisa mengenali, dan aku tahu depresi itu hanya fase, itu bukan kepribadian kan, mood aja. Tapi kan ADHD ini seumur hidup ya, dan itu neurologis gitu. Jadi kemungkinan kalau orang lain aja bisa pikun misalnya, aku mungkin akan lebih cepet tuh ngalamin kayak gitu, makanya harus preventif dari sekarang. Nah pas aku mulai cerita ke misalnya mamahku, itu dia awal-awal yang kayak, enggak lah itu nggak mungkin yang kayak gitu. Kayak itu kamu cuman, aku tuh sering banget dapet feedback kayak kamu tuh cuman males atau kamu nggak ngerti. Terus kayak, kok bisa lupa, tapi yang udah sampai orang tuh kayak bingung banget kok bisa lupa, ya nggak tahu gitu. Terus misalnya sampai misalnya dompet dulu tuh sering hilang gitu. Jadi kan kayak aduh kok clumsy ya, kesannya kayak clumsy banget dan aku nggak tahu kenapa. Jadi kalau di keluarga awalnya mereka protes, tapi puji Tuhan banget sekarang tuh edukasi banyak ya. Dan di Instagram tuh banyak banget postingan-postingan yang mudah dipahami orang awam dan ada simptom-simptomnya. Sampai terakhir kemarin tuh aku nemuin sampai aku bilang ini satu akun Instagram kayak memotret seluruh apa yang aku rasain. Terus aku share ke mereka dan this is the first time dari 2 tahun ini mamaku sampai bilang ini kayak potretnya kakak Anas ya. Berarti ayah, mama, dan adik-adik mesti belajar lebih ngerti kakak. Dan kakak pun mesti belajar berjuang ngertiin diri sendiri gitu. Jadi itu kayak, itu memorable banget sih. Merasa dimengerti itu bener-bener penting banget sih. Karena kan selama ini selalu ada tadi kan label-label males, ya itu yang sering banget kita dengar untuk anak-anak ADHD ya. Pintar tapi kok nggak bisa, ya kayak gitu ya. Atau nggak selesai kerjaannya. Betul-betul. Atau ya nggak mau, nggak nurut gitu. Itu sering sekali dipahami dan dianggap bahwa itu tuh muncul di anak-anak ini gitu, dilakukan dengan sengaja. Tapi sebenarnya enggak ya. Iya, nggak kepikiran aja atau ya itu neuronnya belum nyambung. Nah, kalau misalkan pengaruh diagnosa ini terhadap ketika kamu kan berarti sudah jadi psikolog ya, karena 2 tahun yang lalu ya, itu membuat kamu merasa apa gitu setelah kamu tahu tentang hal ini? Ngerasa bahwa pertama sih sebenarnya ada mixed emotion ya. Pertama ngerasa relief, lega bahwa itu bukan karena aku, tapi karena emang ada proses berbeda di otak. Lalu lebih dapat penjelasan atas komplain-komplain orang selama ini. Karena mungkin kalau ketemu aku sesekali nggak terlalu lihat aku beda sama orang-orang lain, tapi kalau yang kerja intens sama aku tahu, dan mungkin jadi akan bete karena ada hal-hal yang aku nggak bisa gitu. Nah justru malah teman-teman aku di klinik yang sebelumnya itu jadi lebih helpful membantu aku gitu. Jadi mereka yang bantu bikin struktur ke aku karena di otak aku nggak kebayang struktur. Aku akan jago banget untuk hal-hal yang bikin ide baru, terus hal-hal yang orang nggak kepikiran, tapi jalanin yang rutinitas, terusnya terstruktur, itu aku masih butuh bantuan. Dan memang dari penelitian, orang-orang dengan ADHD itu kematangan di area prefrontal cortexnya kan lebih lambat dibanding umurnya. Mungkin walaupun aku umur 30 tahun, tapi di area yang bagian perencanaan tuh mungkin aku masih 2-3 tahun terlambat, di umur 27 atau 25. Nah jadi itu yang aku perlu belajar rendah hati juga, menerima bahwa ada aku yang nggak bisa. Karena salah satu parenting orang tuaku, terutama mamaku tuh dulu udah bilang nggak ada orang nggak bisa, semua harus bisa. Sementara emang ada yang nggak bisa gitu. Jadi itu sih yang aku lakukan, malah lebih terbantu. Dan kalau ke pasangan sih
puji Tuhan dapet pasangan yang mengerti, jadi aku bisa ceritain juga, tapi aku edukasi juga bahwa emang ini aku karena begini karena si ADHD. Oh, aku dulu suka dikasih label, itu mah alasan kamu doang gitu. Itu juga yang sering disampaikan oleh para orang tua sih ya, pada anak-anaknya yang kayaknya tuh cuma alasannya dia doang deh, menghindar deh gitu. Ternyata enggak ya kalau dari penghayatan kamu ya. Iya. Nah, sekarang setelah kamu tahu diagnosanya, apa langkah selanjutnya? Apakah ada perbedaan sebelum kamu tahu kamu punya diagnosa ADHD? Setelah kamu tahu, terus what next-nya tuh kayak kita ngomongin soal impian, target, passion di dalam diri, itu apakah terjadi perubahan atau pergeseran atau bagaimana? Yang pertama sih karena aku tuh ada rasa kuat banget dari dalam diri untuk pengen kenal diri. Kayaknya kok yang aku temuin udah ikut workshop, misalnya ikut retreat pun kayak kok ada yang bagian diri aku tuh aku nggak bisa kenalin nih apa. Dari dulu berarti ya. Dan ternyata diagnosa ADHD itu kayak memberikan aku titik atas perjalanan aku mencari siapa diri aku. Nah bedanya adalah pertama jadi lebih realistis. Yang kedua aku konsultasi juga ke psikolog yang ngerti tentang ADHD pada orang dewasa. Jadi psikolog juga bisa berkonsultasi. Iya, betul banget. Terus ada psikiater aku juga yang dia sendiri punya ADHD dan dia yang saran aku brain mapping, lalu neurofeedback. Neurofeedback 10 kali. Dan itu kerasa banget improvementnya. Lalu aku olahraga juga dan makan. Aku baru belakangan nih ngerasain efek minum gula terhadap sugar rush, terhadap kemampuan berpikir. Dulu mikir, bener gak sih? Tapi itu bener banget. Jadi kalau aku lagi berpraktek sebagai psikolog anak pun, ada anak-anak yang punya masalah fokus, aku akan bilang sama orang tuanya, coba deh kurangin makan gulanya. Kelihatan anaknya lebih nangkep gitu. Jadi harus holistik sih memang. Dan terkait rencana impian, aku jadinya yang penting aku stabil dulu sih, bisa melakukan hidup sehari-hari karena ngerasain ya begitu jadi orang dewasa, tuntutannya banyak dan toleransi orang sama kesalahan kita kan sedikit dibanding waktu kita anak-anak atau remaja atau masih mahasiswa. Nah dari situ aku kayak yang penting aku jadi orang biasa dulu, manusia biasa bisa mengerjakan dengan baik. Nanti kalau misalnya sudah lebih stabil, masih ada rencana studi, aku juga pengen, tapi aku harus tahu manage ini dulu gimana. Karena tadi kan kalau ini nggak termanage, aku rentan ngalamin depresi gitu. Oh oke. Nah sekarang Anas, kalau misalkan kita lihat pada anak-anak yang punya label atau diagnosa ADHD nih, atau mungkin anak-anak yang belum diberikan diagnosa, ada tegakan diagnosa ADHD, tapi sudah menunjukkan ciri hiperaktivitas gitu ya. Apakah bisa Anas deskripsikan ADHD itu secara DSM-5 gitu ya, terbaginya seperti apa sih? Oh iya. Kayak lagi ujian. Jadi ADHD itu yang pertama menariknya tuh ada perbedaan gejala dari laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki tuh mungkin lebih kelihatan karena eksternal ya, hiperaktif. Jadi ada ADHD yang hiperaktif tipenya, ada ADHD yang inattentif, jadi nggak fokus, ada yang gabungan, hiperaktif dan inattentif. Kalau aku sendiri yang inattentif, aku anaknya kalau suruh olahraga tuh mendingan aku duduk deh. Aku bukan anak olahraga banget dan karena ada masalah motorik itu, jadi pelajaran olahraga tuh selalu paling jelek. Aku mendingan suruh bikin paper deh kayak gitu. Dan ternyata itu kan masalah motorik yang juga perlu dilatih. Tapi kalau anak-anak laki-laki tuh hiperaktif, dan ini hiperaktif harus dilihat dari setelah usia 7 tahun ya Mbak ya. Betul. Makanya kalau orang tua suka bilang anak saya hiperaktif ya, usia berapa? 3 tahun ya, masih waktunya, wajarnya segitu. Gitu. Terus juga kemampuan dia fokus di antara teman-temannya. Makanya lebih gampang kelihatan waktu dia usia sekolah. Misalnya teman-temannya umur 7-8 tahun kok udah bisa ya setengah jam beraktivitas baru dia off. Yang ini 10 menit, 5 menit aja nggak bisa. Dari situ sih kelihatan. Terus juga kalau mereka mengerjakan yang mereka suka, itu total banget, namanya hyperfocus tuh gejalanya. Jadi bisa 2 jam, 3 jam. Tapi kalau misalnya ngelakuin yang mereka nggak suka, tapi wajib, langsung ketahanannya ekstrim banget. Nah, kalau kita banyak observasi anak, banyak main sama anak, banyak interaksi sama anak, kita bisa lihat perbedaannya kok segini ekstrim ya. Dan itu terjadinya di beberapa setting ya, di rumah, di sekolah, gitu ya. Jadi nggak cuma di rumah aja atau di sekolah aja. Betul. Ya. Dan mungkin kalau di usia kecil kita bisa penerapan terapi sensori dulu ya sebenarnya gitu. Jadi kenapa early intervention tuh penting banget supaya dia nggak harus ngalamin banyak masalah dan nanti ke masalah emosi, jadi masalah ke konsep diri. Padahal sebenarnya ya ini bisa dikendalikan kok, bisa dikelola gitu. Nah kalau di bahasa Indonesia ADHD ini kita sebutnya gangguan pemusatan
perhatian gitu ya. Jadi intervensinya tidak bisa hanya terapi aja gitu, tapi diperlukan ada medikasi tadi dari dokter. Iya, ada obat. Iya, betul. Kalau misalkan saya pernah ngobrol kepada seorang psikiater, beliau menyampaikan paling enggak kalau di Indonesia itu minimal di atas 6-7 tahun baru bisa diberikan medikasi. Itu pun secara rutin dipantau sehingga akhirnya bisa tahu bahwa apa nih akibat dari obatnya gitu, apakah efek atau enggak, dia muncul efek samping kepada anaknya atau enggak, anaknya mau atau enggak. Kalau misalkan masih panas dengan usianya sekarang dan dengan pemahamannya dia bahwa ini tuh minum obat ada efeknya, berarti kan dengan niat hati mau minum ya gitu ya. Nah mungkin kalau untuk anak-anak yang masih umurnya 7 tahun agak sulit gitu ya. Nah jadi kalau dari Anas sendiri deh, apa tipsnya untuk orang tua yang misalkan anaknya sudah punya diagnosa ADHD dan perlu mengkonsumsi obat, perlu melakukan berbagai macam intervensi. Untuk orang tua apa yang Anas mau sampaikan? Iya, memang pendampingan ke orang tua terutama itu penting sekali karena mereka harus paham, terus mereka menerima diri dan mungkin karena genetik ini salah satu atau salah duanya ada juga nih tendensi ke arah ADHD. Dan yang terpenting itu anak-anak dengan ADHD itu pendekatannya perlu dengan empati ya, perlu dengan cinta. Mereka tuh anak-anak yang kalau makin pokoknya harus ya, nggak bakal ngelakuin. Tapi kalau coba deh, mereka tuh anaknya pengen yang fun. Coba deh kita minum ini, nanti kamu lebih bisa ngerjain. Kalau lebih bisa ngerjain tugas, lebih cepat main. Jadi anak dengan ADHD tuh mikirnya tujuan ke depan. Ya anak-anak pada umumnya juga begitu sih. Betul. Jadi perlu dikasih tahu ini efeknya apa. Mereka akan terus bertanya why, kenapa. Jadi kita nggak bisa cuma ya pokoknya minum aja. Atau pokoknya harus pergi ke tempat terapi mana. Betul. Karena nanti kita perlu bantu hal-hal yang eksternal, itu kerasa dari dalam. Kalau kita nurutin aturan, kalau kita ngantri, ternyata lebih enak ya di dalam sini rasanya. Terus dapat pujian atau apresiasi dari orang itu menyenangkan ya. Nah itu yang kita mesti bangun pelan-pelan. Tapi ya memang mendidik anak itu kan seperti kita menanam benih ya. Nggak hari ini kita tanam besok langsung berbuah. Memang rasanya panjang dan kelelahan mental sebagai orang tua dengan anak special needs itu juga luar biasa. Jadi kita perlu sama-sama, perlu suportif, cari bantuan profesional yang bisa bantuin kita. Dan benar-benar it takes a village to raise a children. Jadi sekolah pun harus tahu kondisi anak dengan kondisi ADHD seperti ini. Karena kadang-kadang di sekolah-sekolah yang belum terlalu paham, mereka kayak oh ya anaknya IQ-nya pinter kan terima aja. Tapi mereka nggak tahu begitu sehari-hari setengah mati gitu. Betul, karena untuk anak ADHD minimal mereka itu IQ-nya rata-rata ya. Jadi udah pasti pinter sih gitu. Tidak ada masalah dengan cara berpikir gitu ya. Sehingga tadi dari penjelasannya Anas, mereka kan selalu menanyakan ini kenapa harus dilakukan, kenapa harus minum obat gitu. Dan pendekatannya tadi Anas bilang pakai cinta gitu ya. Nah, tadi Anas juga menyebutkan tentang kalau anak ini adalah pohon, berarti harus diberikan nutrisi yang tepat. Sebenarnya kita orang tua dan orang dewasa di sekitar anak adalah nutrisinya si anak ini gitu sebagai pohon. Kita sebagai orang tua menjadi tanah yang gembur. Ya, kalau di GCDC itu selalu pakai penggambaran seperti itu, bahwa anak adalah pohon dan orang tua adalah tanah yang gembur. Caranya bagaimana supaya orang tua bisa menjadi tanah yang gembur? Salah satunya tentu dengan mengikuti seminar parenting online dari GCDC ya. Iklan sedikit nggak apa-apa ya? Iya. Itu penting banget dan kita kan ada di zaman yang informasi tuh udah banyak ya. Jadi jangan sampai udah di zaman teknologi canggih, pakai handphone canggih, tapi kita nggak tahu nih cara menghandle dan mengasuh anak dengan tepat gimana gitu. Nah, sebelum saya kenal lebih dalam dan ketemu langsung ngobrol sama Anas, saya tuh temenan sama Anas dari Facebook ya, terus dari Instagram. Kalau saya lihat di media sosialnya Anas, semakin kebelakangan ini terlepas dari pandemi tentunya, Anas banyak memberikan edukasi ya, sering banget bikin IG live gitu ya, sering banget bikin sesuatu di feed-nya itu tentang bagaimana tentang kesehatan mental gitu. Tujuannya apa ya Anas? Iya, jadi yang pertama buat self care diri, karena aku ngerasa orang-orang dengan ADHD tuh idenya banyak dan aku tuh setiap hari harus bikin rutinitas jadwal di mana tuh harus good enough buat aku. Jadi kalau terlalu nggak ada kegiatan kayak beberapa bulan awal pandemi tuh kayak pusing banget karena nggak ada kegiatan. Tapi kalau terlalu banyak kegiatan aku kecapean juga nggak gampang langsung tidur. Berarti bukan kloter bahan ya? Gitu. Kalau saya kloter bahan.
Jadi Kalau Anas produktif banget nih. iya, ada sih momen-momen akan tidur, cuman butuh berkarya, butuh menyampaikan sesuatu. Terus karena dari dulu salah satu copingnya dulu adalah membaca dan knowledge, suka banget sama knowledge. Jadi kayak ada rasa pengen berbagi tapi nggak ada orang yang ditemuin. Kalau dulu kan praktek masih ketemu orang kan bisa sharing nih. Jadi kebutuhan emosi dan kebutuhan komunikasi terpenuhin. Ini nggak ada, terus stuck di sini, gimana dong caranya? Oh ya udah, jadinya mencoba share gitu. Jadi ya itu yang aku lakuin untuk sharing, walaupun kadang-kadang suka bilang kok banyak banget sih nulisnya, kayak oke yaudah aku sekarang mulai transisi nulis dulu sendiri. Kalau nanti ada yang penting banget aku pindahin, kalau enggak jadi catatan aku. Jadi aku juga belajar ya, itu adaptasi hidup di dunia dewasa. Juga adik-adikku lumayan ngebantu sih, kayak mereka bilang kayak karena seorang dewasa itu emosinya nggak terlalu ekspresif, kayak atau orang dewasa tuh ngomongnya tuh akan berlayer. Aku bilang aku tuh suka nggak ngerti maksudnya apa gitu. Jadi aku kayak hal-hal yang orang lain tuh natural, di aku tuh kayak aku harus diomongin gitu. Dan orang-orang di sekitar aku tuh ngebantu banget. Dan ada artikel dari Attitude Magazine, jadi ADD Magazine itu dia bilang orang-orang dengan ADHD itu butuh dual body. Dan itu menjelaskan kenapa aku bisa nyelesain kuliah, aku bisa ngetik skripsi, karena aku selalu kerja depannya ada orang gitu. Jadi kenapa begitu sendiri pas pandemi ini aku lumayan sedih sih gitu, karena regulasi aku masih butuh ada orang lain gitu. Nah, sekarang gimana caranya, jadi dengan media sosial itu adalah bentuk dari produktivitas kamu gitu ya. Terus kira-kira harapan kamu terhadap orang-orang yang membaca materi yang kamu bagikan, itu harapannya mereka akan, jadi kan tadinya kamu bikin untuk diri kamu sendiri, terus kamu sharing, tapi di luar dari itu apakah ada harapan khusus supaya orang-orang menjadi apa dengan membaca kamu? Iya, ada harapannya. Karena aku ngerasa kesehatan mental, apalagi kasus special needs itu masih abu-abu di Indonesia. Ada sebagian masih stigma, ada hal yang belum terlalu tahu, makanya kan kita juga edukasi bahwa orang nggak boleh ngatain orang, lu autis ya? Itu kayak berat banget, kayak emang ngatain orang kanker gitu kan. Nah, jadi kita juga pengen mengedukasi orang minimal dengan bahasa-bahasa yang lebih awam dan mudah dipahami, bahwa ini adalah hal yang penting, kita bisa menjadi masyarakat inklusi. Jadi semua orang tuh terlibat, termasuk misalnya anak-anak yang misalnya dengan tunarungu, terusnya tuli bisu, itu juga part of the society gitu. Jadi keberagaman dalam masyarakat tuh penting. Dan aku percaya kayak batu aja kalau ditetesin air itu lama-lama dia pecah. Jadi ya kita mesti terus mengedukasi terus, dan platform edukasi bisa macam-macam ya, bisa yang personal, bisa yang ke masyarakat. Jadi semoga itu bisa diterima dengan baik sebagai sarana edukasi. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum tahu juga, di bulan Oktober itu adalah bulan ADHD sedunia gitu ya. Jadi ada beberapa komunitas-komunitas yang juga akan sering di Indonesia itu akan sering memberikan penjelasan dan edukasi tentang apa sih itu ADHD. Bapak Ibu bisa cari ya. Nah, kalau di bulan November kita akan secara khusus GCDC membahas tentang special needs. Dan tidak hanya tentang ADHD, nanti Bapak Ibu bisa mencari tahu lebih dalam lagi apa tema-tema yang akan dibahas dalam seminar parenting online. Nah, kalimat penutup dari Anas nih untuk orang tua ataupun untuk orang dewasa muda tentang ADHD ataupun anak ADHD yang menonton pada hari ini apa, Anas? Ternyata benar-benar kalau Indonesia tuh semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, jadi ternyata kita itu benar-benar manusia yang beragam dan unik. Jadi kita perlu belajar embrace our diversity and uniqueness, tapi juga cari bantuan ahli supaya kita benar-benar punya konsep diri yang sehat tentang diri kita yang tepat, karena nggak ada yang ngalahin rasa bahagia dan damai dari dalam ketika kita benar-benar tahu siapa diri kita dan memaksimalkan potensi yang kita punya, dan melihat ini sebagai perjalanan hidup ya, it's a journey. Bahkan dari beberapa jurnal, kenapa ADHD itu butuh di-treat, ini bukan cuma masalah fokus, tapi ini juga bisa berlanjut selain menjadi depresi, itu juga bisa menjadi gangguan kepribadian bipolar gitu. Jadi it's a journey, kita mau preventif, dan banyak kasus-kasus gangguan di psikologi itu mulai dari kecemasan yang intens. Jadi kita nggak usah tunggu sampai parah kayak infeksi gitu, jangan tunggu parah, kita bisa treatment dari early intervention, dan dari manapun kita mulai sadar, cari bantuan, bisa ke GCDC dan ke sumber-sumber yang ahli supaya kita benar-benar dibantu sesuai kondisi kita gitu sih Mbak. Baik.
Anas, ini ada pertanyaan yang masuk di GCDC. Ada orang tua yang menanyakan ciri-ciri dari ADHD itu kalau buat anak-anak tuh apa aja selain tadi perlu kita lihat di setting beberapa tempat, masalah dengan fokus, lalu apa lagi ya? Yang pertama tadi yang seperti Miss Veka sampaikan, dia IQ-nya itu nggak ada masalah. Jadi IQ-nya minimal rata-rata, bahkan biasanya lebih tinggi. Tapi kok performanya dia ada perbedaan ya antara potensi dia sama dia di sekolah. Terus tadi yang kedua, kalau dia melakukan aktivitas yang dia suka, itu bisa intens banget selesai. Kayak misalnya ada klien aku, dia ada ADHD laki-laki, dia kalau bikin Lego-Lego umur 10-15 tahun bisa. Tapi kalau suruh ikutin aturan sekolah dari pagi bangun mandi, ngerjain tugas, paperwork, wah dia udah nggak mau. Jadi ada perbedaan cukup banyak antara kemampuan dia kalau dia suka dengan dia suruh mengikuti aturan di sekolah. Nah, perbedaan ini membuat kita jadi punya pertanyaan, ada apa ya sama anak saya? Dan kalau mulai bertanya tentang anak kita, lalu kita lihat dia kok nggak optimal, atau kok dia emosinya sensitif ya, misalnya tadi karena ada rejection sensitive dysphoria, kok dia kalau temennya kritik dikit apa, bapernya minta ampun, terus keingetan berhari-hari, terus kayak sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur, kayak mempengaruhi banget gitu. Dan kan emosi tuh mirip kayak bola basket ya, kita pengennya manusia yang sehat tuh bouncing back-nya tuh bagus, resiliensinya. Jadi abis ada yang nggak enak bisa balik lagi ke tengah-tengah. Nah ini kok baliknya lagi ke tengah susah, terus lama. Nah ada apa ya? Nah daripada kita bingung sendiri, saya sangat saranin untuk cari bantuan profesional, konsultasi. Karena walaupun ADHD ini udah ada kriterianya, tapi kemunculan di tiap orang, di tiap anak, itu ada perbedaannya, termasuk modalitas nanti untuk dia di terapinya seperti apa. Gitu. Modalitas tuh artinya potensi nanti anak ini akan seperti apa. Nah kalau misalkan orang tuanya udah curiga nih, anak saya ADHD, itu tuh apakah akhir dari dunia gitu Miss? Iya, pasti orang tua ngerasa siapa sih yang pengen anaknya lahir dengan kondisi yang berbeda gitu. Tapi ketika anak kita dapat diagnosa malah seperti jalan, kayak dapat Google Maps, kita tuh jadi tahu arahnya mesti kemana. Jadi justru ini menjadi langkah awal kita untuk membantu anak kita mendapatkan bantuan yang tepat sesuai kondisinya, terus dia juga bisa memaksimalkan potensi karena mereka anak-anak hebat gitu. Kalau Bapak Ibu googling gitu ya, banyak sekali orang-orang hebat dengan kondisi ADHD. Salah satunya Michael Phelps yang Olimpiade renang juara 8 kali dunia, itu karena dari kecil dia tuh nggak bisa diem dan cuma bisa regulate kalau di kolam renang gitu. Jadi malah nemuin potensinya dia. Jadi memang orang ADHD ini cocok atau bagus banget untuk kerjaan-kerjaan yang spesialis. Mereka nggak bagus buat manajerial karena tadi ya konsep waktu nggak ada gitu ya. Tapi mereka bisa menjadi the best version of themselves. Jadi bagaimana kita membantu mereka seperti tadi ya, pohon yang bertumbuh, kita bantu kenalin dia ini pohon mangga apa pohon jambu atau buah apel gitu ya. Bantu mereka menjadi the best version of themselves dan justru kita bisa membantu mereka dengan mendapat diagnosa yang tepat. Jadi kalau mendapatkan diagnosa ADHD ataupun diagnosa apapun untuk beberapa tahun belakangan itu bukan suatu hal yang sangat sulit untuk bisa berkembang ya. Betul. Jadi karena ilmu-ilmu semakin maju, kita pun juga karena internet juga semakin bisa tahu lebih banyak dan lebih cepat untuk para praktisinya gitu ya. Iya. Dan yang penting juga sekarang ini kan ada pendekatan namanya brain plasticity ya, atau neuroplasticity, bahwa otak itu diciptakan sangat canggih untuk bisa mempelajari hal-hal baru asalkan itu caranya tepat dan menyenangkan. Jadi apapun yang terjadi di awalnya itu bisa semakin diperbaiki, tapi bukan diukurin sama orang lain, tapi sama anak ini atau kondisi kita dibandingin 6 bulan yang lalu atau setahun yang lalu. Nah, Miss Ana sih ada pertanyaan lagi nih. ADHD itu penyakit atau enggak dan apakah bisa sembuh? Jadi ADHD ini karena dari penjelasannya nanti Bapak Ibu bisa googling juga, ini adalah kondisi neurologis gitu. Mirip mungkin kalau penyakit fisik lahir dengan masalah jantung bawaan gitu. Tapi bedanya kalau dalam hal psikologi itu bukan masalah sembuh kayak kita sembuh dari batuk atau flu, tapi itu kondisi yang terberi sama kita. Dan ADHD itu secara neurologis tadi saya udah ceritain ada proses brain mappingnya, dilihat gelombang otaknya emang berbeda. Jadi ya menerima perbedaan dan memaksimalkan, lalu gimana adaptasi ke lingkungan sekalipun lingkungannya juga sekaligus perlu belajar beradaptasi juga. Jadi kita jadi masyarakat inklusi, ketemu di tengah gitu. Jadi kondisinya seumur hidup, berarti kita fokusnya kepada strategi dan adaptasi. Strategi dan adaptasi. Oke. Anas, ini ada pertanyaan lagi nih, banyak banget pertanyaan yang masuk ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan dengan kalau misalkan orang dewasa dia merasa tidak ADHD gitu ya, atau dia belum terdiagnosa ADHD.
Itu apakah masih perlu ditangani atau bagaimana? Kalau orang dewasa mengetahui dirinya kayaknya ada kecenderungan ADHD, sebaiknya tetap perlu cari bantuan. Karena ini kan neurologis, jadi mirip kayak mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman di rumah udah tahu soal Alzheimer, demensia, kalau kita biarin nanti makin parah. Tapi kalau kita bantu treatment dengan holistik, apakah butuh terapi, medikasi, atau olahraga dan nutrisi dan strategi hidup gitu ya, dia kondisinya paling nggak tambah turun, bahkan bisa optimal naik. Nah kurang lebih itu sih, karena kita pengen harapannya menjalani hidup tuh dengan optimal. Jadi justru dengan kita mencari diagnosa, dan bukan cuma berhenti di diagnosa, tapi what to do next-nya, lalu bisa dievaluasi berkala dalam 3-6 bulan, itu sangat penting sekali sih Mbak. Jadi dampak negatifnya kalau sudah tahu tapi tidak ditangani, itu tadi kalau dari pengalamannya Anas bisa muncul ya, nggak selalu ya, tapi bisa muncul depresi gitu ya, terus mempengaruhi semua area dong ya. Performa kerja. Jadi kasus-kasus ADHD yang undiagnosed ya, orang-orang bilang ADHD yang tidak terdiagnosa tuh misalnya datang ke psikolog klinis dewasa udah dengan kasus suka gonta-ganti kerjaan 4-5 kali nggak cocok, terus kan kemampuan toleransi emosi terhadap toleransi stresnya nggak dibangun. Jadi mereka orang-orang yang neurotipikal masih tahan, mereka kok nggak tahan, terus nggak tahu problem solving. Jadi misalnya pilih keluar, lalu kan ada impulsivitasnya nih. Jadi misalnya di usia dewasa tapi kok pilih cara-cara menyelesaikan masalahnya yang kekanak-kanakan. Nanti juga ada masalah relasi gitu, jadi gonta-ganti pasangan misalnya, atau nggak bertahan di hubungan. Banyak faktor, tapi ADHD ini bisa mempengaruhi sampai ke sana. Bahkan dari psikiater saya bilang ADHD itu adalah juga awal dari gangguan bipolar gitu, dimana gangguan bipolar itu kan lebih permanen, lebih seumur hidup. Itu ganggu mood banget, ganggu produktivitas. Jadi ini adalah tengah-tengah gitu. Kalau kita nggak bantu, kita makin parah. Tapi kalau kita bantu, kita bisa makin ke arah yang lebih optimal. Nah kalau misalkan buat orang tua yang sudah tahu anaknya ADHD, itu membutuhkan apa sih Anas? Karena kan kalau misalkan mereka baru tahu di usia 7 tahun, 8 tahun tuh perjalanannya kan masih jauh ya. Betul. Gitu ya. Bagaimana kita bisa mempersiapkan para orang tua ini untuk kita mau larinya maraton nih, itu bukan sprint ya. Apa tuh yang perlu dipersiapkan? Yang pertama itu kita perlu kenalin emosi kita. Orang tua izinkan kita diri sendiri merasakan apapun emosi yang kita rasakan. Pasti mungkin pertamanya ada nggak percaya, lalu marah. Apakah ini kutukan dari Tuhan misalnya gitu? Saya dosa apa? Terus abis itu sedih, ya ampun kok anak saya kayak gini, beda sama anak orang lain. Lalu kemudian kita mungkin bisa masuk ke tahap acceptance ya. Oke, kalau anak saya begini, what to do-nya. Jadi kita juga butuh mengelola, memproses diri, dan kalau perlu kita cari bantuan psikolog buat diri kita sebagai orang dewasa, itu akan sangat membantu. Lalu kita cari contoh success story. Karena otak orang dewasa kalau mau melakukan sesuatu, kita harus tahu ujungnya kemana ya. Harus tahu what to do-nya. Nah dari situ kalau misalnya googling itu banyak cerita-cerita success story orang-orang dengan ADHD. Lalu di Indonesia kita punya Profesor Juke Siregar ya, yang banyak membantu anak-anak ADHD sudah sampai bisa kuliah di luar negeri, sudah bisa menjalani hidup dengan baik. Itu memberikan kita rasa yakin dan kepercayaan diri bahwa kita bisa bantuin anak ini bersama dengan profesional, juga cari sekolah yang tepat, cari lingkungan yang tepat, sehingga nanti dia bisa menjalani kehidupan sampai kita lepas di usia dewasa dengan kemandirian dan kepercayaan diri, serta tahu bagaimana menavigasi hidup. Mungkin kalau di Australia tuh bahkan karena udah lebih inklusi ya masyarakatnya, bahkan sampai kondisi dengan autisme pun mereka udah biasa, bisa sampai kerja, menikah gitu. Jadi ini yang perlu kita sama-sama bangun di Indonesia. Terima kasih banyak Anas untuk waktunya dan untuk sharingnya, ini sama-sama sangat inspiring banget. Thank you. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian, semoga bisa memberikan inspirasi dari pembicaraan kami. Dan tadi titik dari kalimat yang disampaikan oleh Anas adalah semua orang itu punya keberagaman. Kalau kita punya Bhinneka Tunggal Ika, nah tidak hanya tentang agama ataupun suku, tapi juga bagaimana keunikan setiap kita. Kita punya profil-profil yang berbeda, jadi kita perlu saling menerima satu sama lainnya. Sampai jumpa lagi di acara konferensi bawah pohon, dan untuk tema-tema selanjutnya kalau Bapak Ibu ada request boleh ya. Dah.